Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan kita limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Allah datangkan dan Allah dekatkan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan semua nikmat dari Allah, segala keinginan kita, semua kebutuhan kita semuanya terpenuhi. Maka kewajiban bagi awak untuk mensyukuri segala nikmat tersebut. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengangkat harkat dan martabat manusia dari sebelumnya terpuruk, terzalimi, dari zaman jahiliyah, perempuan terhina, terjajah, lalu kemudian diangkat menjadi manusia yang bermartabat dengan kehormatan yang diberikan dan dijaga. Salah satu kehormatan itu adalah perempuan menutup aurat, pakai jilbab. Kok kini kan lagi sedang viral anak penggerak paskibraka tu tangga jilbab. Kok kalah balik lo zaman ala nama tu lah, zaman jahiliyah lo. Jadi nak ada di negara demokrasi kelarangan mereka untuk mengamalkan agama mereka. Jadi kalau di Islam perempuan itu adalah manusia yang dijaga kehormatannya, kemuliaannya, termasuk salah satunya itu adalah hendak dibuka auratnya. Jadi rambutnya harus tertutup. Berlindung awak kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri awak ko dijaga dari kezaliman, jauh dari tindakan yang diskriminatif orang yang melaksanakan kewajiban agama mereka. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kaji awak pagi kini surah An-Nisa ayat 108 balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahu Allahu wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Wa baca saya dulu beko disambung. Jadi kata Allah Ta'ala kok ada kaitannya dengan ayat 107 balik. La'anahu Allahu, Allah melaknat dianya kok adalah syaitan, iblis. Kanan syaitan kona mengajak manusia untuk menyembah berhala, menjauhkan manusia dari agamanya. Atunan syaitan. Jadi adalah syaitan dalam bentuk manusia dengan kebijakan-kebijakannya menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Atunan syaitan yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Jadi jauh rahmat Allah. Karena perbuatan mereka yang membuat manusia terjerumus ke dalam kemusyrikan. Jauh mereka dari kewajiban-kewajiban mereka sebagai manusia. Kapatang waklah membahas bahwa manusia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Allah yang memberikan segala-galanya. Tidak ada kekuatan selain Allah yang memberikan keinginan dan kebutuhan manusia. Allah semuanya yang maha pemberi. Nah, dan syaitan berbagai macam cara, taktik, strategi, pendekatan untuk menjauhkan manusia dari rahmatnya Allah. Itulah syaitan nan terkutuk, nan terlaknat itu. Maka awak berselindung dari bahaya syaitan yang terkutuk. Maka di dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, apabila kamu membaca Al-Quran pun, kamu harus membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi'il amar, fasta'iz, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang pasti syaitan itu adalah dikutuk Allah, dilaknat Allah, terusirnya dari surga. Karena memang perbuatan dia yang arogan, yang membuat iblis itu menjadi dikeluarkan dari surga, kemudian dia menjadi makhluk yang terkutuk karena keangkuhan dan kesombongan. Kalau soal pengetahuan, iblis pengetahuannya luar biasa, alimnya, tetapi menjadi sombong karena merasa penciptaannya lebih baik dari Nabi Adam. Jadi berpotensi lah waktu adalah sombong, nantakatu dikutuk oleh Allah Ta'ala, diusirnya, dibuangnya. Tetapi syaitan berkata, waqala, dia berkata, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kecil iblis syaitan ke, iyo ambo terkutuk, iyo ambo terlaknat, iyo ambo jauh dari rahmat Allah. Jadi okey, tapi ambo ada permohonan, ya Allah, pinta boleh kena berlaku ni. Aku berjanji dan aku bersumpah, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan merekrut, aku akan mengambil, atau aku akan menjadikan sebahagian dari hamba-hambamu bahagian yang terputus. Maksudnya itu adalah merekrut menjadi bahagian dari kelompoknya iblis syaitan. Itu janji dia, itu sumpahnya di hadapan Allah, dan dia sampaikan permohonan itu kepada Allah. Kalau bisa, ambo diberikan semacam keleluasaan untuk mempengaruhi sebahagian dari hamba-hambamu, manusia-manusia yang banyak tu, aku akan jadikan bahagian dari kelompokku. Jadi iblis punya kepentingan untuk mempengaruhi awak manusia aku hak. Ba'awak nan tarjurumus, ba'awak nan kemudian menjadi pengikutnya. Kecil iblis, aku akan mengajak mereka supaya mereka patuh kepadaku, kecil iblis. Itu loh tantangan bagi awak setelah awak mengetahui bahwa iblis itu memang berjanji, dia bersumpah akan mempengaruhi awak, akan menggoda awak. Nyobuelah tipu muslihat, nyo goda, nyo putar balian fakta ko, nyo balian cerita ko. Itu mah di hadapan Nabi Adam alaihissalam lah sudahnya onge, arogan, lalu kemudian inyo mendefinisikan dirinya kepada Nabi Adam sebagai penasehat. Padahal karajo menjerumuskan. Nyo pakai lo nama-nama Allah, bersumpah lo nang kecenya tu, nanyo katokan, nanyo karajuan, ikoko adalah atas perintah Allah. Ambo nan tahu tentang itu kecil iblis. Digoda Nabi Adam, dipengaruhinya setiawa.
Nyo balik-balian cerita ko. Nan disuruh dikeceknya tagak. Nan ditagak dikeceknya suruh. Itu diputar baliknya pangana dan pikiran manusia oleh iblis ko tadi. Maka berarti iblis itu berperan untuk supaya awak melanggar syariat, melanggar perintah. Kok bisa jadi dulu nan manusia menjadi iblis, nan diwajibkan di Allah Ta'ala, nan disuruh di agama, atau disuruh di pasuanya untuk melanggar dengan alasan-alasannya buat surang-surang. Itu. Lah, jadi mengko berhati-hati awak bahwa godaan yang di dalam diri awak, kalau dalam kajian tasawuf kan tak kata, dalam diri awak kok ada hawa, ada nafsu, ada dunia, ada syaitan. Ada syaitan di dalam diri awak. Ada tampe bagantung-gantung tampe babuai-buai. Dan syaitan kok tadi kalau bahasa orang wae pantang kalah. Manusia berarti syaitan. Ado manusia nanti kata. Nah, jadi makanya ada di dalam diri awak itu syaitan, nan syaitan kok karakternya pantang kalah. Jangan kalah lepodo dan muah. Nak muah. Jadi pantang kalah. Nah, makanya bagi awak, pelajaran bagi awak, ketika iblis itu sendiri yang menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Karena syaitan itu atau iblis itu yang mengeluarkan manusia dari mentaati Allah. Di ayat 109 balik Allah berfirman, wala udillannahum wala umanniyannahum. Jadi iblis itu bersumpah, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Kece iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ndak tangguang-tangguang do iblis ko tarang-tarangnya. Lah sampaian proposalnya ke Allah taala, kalau ada proposalnya nama itu, nyo sampaian tujuan dan maksudnya. Tolong berikan semacam persetujuan bagi ambo ya Allah, ambo akan menyesatkan manusia jauh dari kebenaran dengan was-was, jadinya dengan tipu daya iblis. Jadi iblis itu punya senjata. Senjatanya itu tipu muslihat. Senjatanya itu memutar balikan fakta, kemudian nyo jadikan sesuatu yang meyakinkan. Dan itulah nyo sampaikan, dan itu nyo deklarasian bahwa dia akan menyesatkan manusia. Mangko awak jangan sampai menjadi pengikutnya, wala tabi'us syaitan. Jangan sampai awak mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu kana alaikum aduwa mubina. Jadi syaitan itu ada bagimu adalah musuh yang nyata. Jangan ada semacam keinginan bekerja sama, berkompromi melalui perdukunan, melalui sihir. Kan di situ masuknya iblis syaitan itu. Kalaulah bekerja sama dengan syaitan berarti sudah menjadi pengikut syaitan. Nan syaitan haruslah ketahui dia itu berjanji dan bersumpah akan menyesatkan awak. Supaya awak jangan tasasek, jangan sampai buka ruang, jangan buka kesempatan untuk bekerja sama dengan iblis syaitan. Kalaulah sekali bekerja sama, nak boleh. Lah habis deh. Lah menjadi sesat. Sesat yang nyata. Kan dikatakan sebelumnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesat awak dalam kesesatan yang amat jauh. Jadi setan yang pertama adalah menyesatkan manusia. Wala umanniyannahum. Calai karajo dari setan kau.
memberikan angan-angan, membuat manusia kau berhalusinasi, berfantasi, berkhayal, berangan-angan, seolah-olah, seakan-akan kau bayangannya dibuat angan-angannya dia pilih kau lah bampu lah ikut lah judi online kau kan dah panik na wak karajo dia tu doh wak bali je pakai je tu pakai apa je tu Sabtu dalam judi kau. Oh lihai-lihai je lah. Kalau takak ko mainnya takak ko caro ya. Manang tu mah. Takak tu bisyak-bisyak ibili ko. Di bisyak-bisyaknya angan kayo wa capek dah tu cali si anu tu. Si anu nak banyak-banyak nak karajo dah nak pandai-pandai bana doh. Awak kan nak perlu mencari karajo doh mah. Awak kan mencari pitinya. Melalui judi online ko dapat piti bakambui deh. Banyak piti nak perlu sibuk-sibuk nak perlu panik-panik nak perlu latih-latih banawat. Itu diberikan angan-angan. Tu beko ala kau lah baru stres, stroke, stop jadi leh. Tu mulai dari stres tu, ala stres, la panik yang dah akal stroke leh. Sesudah itu berakhir dengan stop. Artinya di dalam tafsir disebutkan iblis itu menjatuhkan atau memasukkan, mencurahkan di dalam hati mereka tulal hayat, iaitunya panjang hidup. Seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya kau. Dado ke kau nikmati je hidup kau nak mati. Itu bisian-bisian setan. Bisian ke dalam pikiran awak, ke dalam hati awak. Nado takkan nage mati kau dulu. Allah bantulah kai duit aku nan syaitan dan iblis kau. Dak takkan nage duit kau mati tu. Dak takkan nage dunia bakhirat dulu. So-solah selagi yang muah kau, selagi awak kuat kau, selagi awak muda kau, selagi awak tagok kau. Bilo lolai. Kini gonya kau nikmati je hidup kau. Aku bahalah berpoya-poya. Alai gembira-gembira nang kalama hati sajo. Itu seolah-olah menghadirkan kesenangan. Itu nan ditumbuhkan atau dimunculkan di dalam hati manusia. Itu nan dirasuki. Hati wak lah yang terasuki oleh bisikan syaitan. Nak do teroleh. Nak takkan naga hidup ke mati dia. Sehingga lupa je diri. Lalu lupa je diri. Mengerjakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu dan keinginannya masing-masing. Anak ketujuh dia nyo aja le. Anak kalamak dia nyo. Dibuat angan-angan menjadi mimpi, menjadi sesuatu yang memberikan harapan-harapan palsu. Itulah iblis. Kau di kanan dewa. Kau kan jurus iblis wah. Disebut di dalam Al-Quran. Nan iblis kau membuat awak seolah-olah tabang, seolah-olah ala nama tu. Bahagia. Inyo menawarkan angan-angan itu. Nak doci Allah itu doh. Nan judi itu nak ado yang membuat manusia kayo doh. Ale mabuk-mabuk tu nak ado membuat manusia bahagia doh. Justru dengan mabuk rusak akal, rusak pikiran, akhirnya rusak keluarga, rusak pergaulan dan rusak manusia. Itulah target dari iblis. Jadi kan proposalnya kan sampai ke Allah Ta'ala. Proposalnya kau tentu ada tujuannya. Ada hasil yang kau harapkan. Tujuannya bahas supaya manusia hidup dalam angan-angan yang panjang. Lupa je kehidupannya bahwa hidup kan mati. Hasilnya bahas, manusia kau terjerumus dan masuk dalam rombongannya. Dari sekian banyak manusia, bara banyak manusia yang kemudian terpengaruh oleh iblis, itulah akan menjadi pengikut iblis di neraka nanti. Jadi kalau teori mempengaruhi orang, itu iblis kau nak paling hebat. Jadi kalau ada beraja teori influence, teori mempengaruhi orang lain, itu iblis. Dan jauh bisa dakek deh. Kemudian orang nak namuh bisa muah deh. Karena basuawai iblis ku gigih gagai. Tak bisa taluk di muka di belakang gai. Tak taluk disuruh di kidar gai. Tak taluk di atas di bawah gai.
Lai ada je kesempatan lain. Pokoknya masuk atau pilih kau. Ndak namuhnya berhenti kalau sebelum awak kau terperdaya. Ndak akan maunya menyelesaikan agendanya kalau seandainya awak alun masuk menjadi anggota. Takatu totalitas iblis. Jadi kalau soal bakarajo, iblis ko karajo total. Ba total nyoba kakak baka caro. Oh nan buya jo caro buya lo. Nan ulama jo caro ulama lo. Nan guru jo caro guru lo. Nan paremana jo caro paremana lo. Berbagai macam trik, berbagai macam pendekatan nyom masuk ke sadoi. Itu iblis ko membuat awak tu terperdaya menjadi pasukan. Alolai di dalam tafsir kecian iblis ko menawarkan iming-iming nah duit ko na do babangki eda Allah malah salah saya di dunia takakonya ko. Nah doge ba hisab ko nanti ko do pokoknya anak kalau di dunia kini ko ni ko salamu hidup ko sekali nikmatilah hidup ko sapua-pua. Iko ajaran yang menyesatkan dari iblis. Maka aliran-aliran pemikiran yang merusak pikiran manusia seolah-olah tidak ada pembalasan nanti, tidak ada hisab, tidak ada babangki, tidak ada padang mahsyar dan segala macam. Diputar baliknya. Sementara awak diingat bahwa ingin hidup nak kasalamonya wa hidup akan ada mati. Ingin nak salamonya awak muda, awak akan masuk tua. Ingin nak kasalamonya awak sehat, adolo masuknya awak sakit. Ingin nak salamonya awak lapang, adolo masuk samping. Di kana ada awak bahwa akan ada fase-fase kehidupan seperti itu. Ada dunia akan berakhirat. Nanti awak akan masuk ke dalam kubur. Harta awak semuanya akan dihisap, akan ditanya dari mana asalnya, bagaimana cara mendapatkannya, lalu kemudian kemana memberlanjakannya. Kalau tahu awak di mana apakah halal atau haram, lalu kemudian baalo cara mempegunuannya, kama di pegunuan, apakah hanya untuk parui je kasadoi. Kalau harato na dimakan untuk parui, harato na dimakan masuk ke paru itu berubah menjadi syirik, kotoran. Harta na wak simpan-simpan, wak ando-andoan, wak tumpuk-tumpuk, mati ya wak. Harta wak itu kemudian menjadi warisan, lalu kemudian menjadi rebutan dan bahkan menimbulkan keributan. Jadi ada rebutan menimbulkan keributan. Anak kamu jadi punya awaknya, yaitunya sesuatu yang wak berikan di jalan-jalan Allah. Itu nak untuk awak. Itu nak diajar dia agama. Kalau dia pilih di balik-baliknya, mengalut tu. Ancaklah untuk paru awak. Apai traveling awak, jalan-jalan awak, nikmati seluruh wisata kuliner, lihat dojo masakan Nusantara kau lain. Di majo ne macam-macam makan ko dicubo sadoi. Iko konya ko selera awak kakamanga wale. Itulah bisa-bisa bili napasu kasadoi. Kasalero kasadoi. Kanyangan matu awak dengan mencari pemandangan. Kanyangan paru awak jo selero awak. Nikmati kasadoi. Itulah bisa-bisa setan membuat angan-angan wak panjang, angan-angan wak banyak. Orang takako balon begitu dan segala macamnya. Wala amurannahum wala yubattikunna adzanal an'am. Sungguh aku akan menyuruh mereka supaya mereka memotong telinga an'am. Kok karajue itu. Talingo Jawi dipotongnya itu. Pernah dilakukannya demikian pada Jawi-Jawi Bahair. Jadi karajonyo menyakiti, karajonyo mau berubah supaya karajo manusia ditukar-tukar, talingo dipotong, ikut dibuat segala macamnya. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan menyuruh mereka supaya mereka juga merubah makhluk Allah. Maksudnya merubah-rubah ciptaan Allah, merubah nikmat Allah nanado denyo.
Kok Jawi dipotongnya telingoe, dikare ikue, di tabu-tabu segala macam kok badannya wajahnya mukoe ditindih-tindih dibuat tato gai, dibuat hidungnya berlubang-lubang gai, ada telingoe nak berlubang kan ada telingoe dibuat lubang pakai cincin gitu, telingoe macam-macam orang kok. Itu bisa-bisa setan tu. Tak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kau alis kau dipangap-pangan namanya. Kau ditabuk-tabuk Tanya cikgu, Yo. masalah cikgu tu sapi yang dia entek, dia nomor itu bertujuan dulunya kan kita menginginkan sapi impor dari luar. Jadi itu untuk menandakan berapa nilainya. Dan lagi entek itu tidak begitu sakit. Tak maksudnya tu memotong telingo Jawi yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah adzanal an'am. Artinya Jawi ko nyo sakiti, nyo rusak, nyo bobah, nyo tukar, nyo karik telingo. Itu praktek-praktek nan dimainkan oleh syaitan. Kalau nomor tujuannya untuk penomornya. Nah, kalau nomor tu tidak ada masalah. Tu nomor untuk menandakan, tidak ada masalah. Kalau nomor-nomor bagi sapi-sapi. Nah, ni koko poinnya adalah praktek yang ditawarkan oleh oleh iblis ko menyuruh manusia mau ubah ciptaan Allah. Marusak. Tadi aku ya, bisa. Yo. Tapi kita dikasih rahmat sama Allah rezeki. Di samping kita sudah sedekah, infak segala macam, apakah kita tidak boleh untuk menikmati juga seperti jalan-jalan ke sana ke sini menikmati? Boleh, jalan-jalan itu boleh. Perintah Allah jalan-jalan tuh. Siru fil ard. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Disuruh berjalan-jalan. Berjalanlah kamu di bumi Allah supaya kamu bisa belajar. Jauh berjalan banyak dilihat. Yang tak boleh itu adalah tawaran-tawaran setan membuat manusia lupa tentang dirinya. Kalau soal awak traveling yang dimaksud adalah traveling yang membuat manusia bisa mensyukuri nikmat Allah. Yo luar biasa karunia Allah, subhanallah. Paya wa ka Mekah tak aku bantu takana wa kampung wa Indonesia. Yo bersyukur wa yo bana subur bana kampung wa konyo. Ado sawah, ado sungai, ado iko segala macam. Dicalia kampung orang deh. Batu je nanadonya, pasir je nanado. Berjalan awak sehingga bisa membuat pelajaran. Disuruh awak berjalan. Mangkoi orang nendak berjalan tu nendak piknik kau cara pikirnya sempit. Itu sih. Lah, jadi nak iblis kau kan nyo membuat manusia kau berangan-angan lupa je diri elai. Nak takana iblis kamati abantu di dunia aja salam moy. Itu nanti lakukan oleh setan. Bahkan setan menawarkan sesuatu kau bisa berubah, ana dirubah agamoe jokapi yang halal diharamkannya, nan haram dihalalkannya. Kau badannya nan kan ada tafsir, ada menyebutkan tafsir yang lain itu fal yughayyirunna khalqallah, termasuk mau ubah diri. Kau termasuk banyak ulama yang menjadikan ikut dalil larangan untuk melakukan merubah operasi plastik, mau berubah kelamin, mau berubah ke semacam. Kok dalil ko surah An-Nisa ayat 109 balik. Jadi surah An-Nisa 109 balik iko menceritakan betapa setan nyo menawarkan programnya mempengaruhi manusia supaya manusia tidak bersyukur, tidak menerima dengan apa yang Allah berikan. Mangawa hitam tak aku je kuah. Alah, putihan badannya kasado jo, alamai ko beklin, itu. Tu kaitnya. Artinya ndak menerima pemberian dari Allah. Anyo bobah kok laki-laki ubah ini dirinya menjadi padusi. Aku wajah dioperasi plastik plastik na dioperasi
Tu pokoknya ditukar-tukar lah nan di dalam diri aku ndak manarimu do nan iblis misinya tekak tu agen ayo tekak tu lah tapi kau babada boleh ya babada kau babada produksi pakai lipstick silahkan tu berhias semua nah ndak boleh tu mau berubah ciptaan Allah. Banyak lebih tiada. Orang yang kayu, ada lo orang nanti kata di operasi dan itu supaya dapat pitih lo. Ada lo kayu le sudah tu tuan cak aja. Iya. Jadi ada orang dulu dari mana hanya pergi ke Korea. Foto dia punya tu wajah lama. Jadi setelah pulang 3 bulan di Korea itu wajahnya lah beda. Jadi tahan di bagian edukasi. Beda foto dengan ini. Wajah anak foto lah kinclong. Oh lah kinclong foto yang pertama masuk dipisah buat tu nya. Itulah pulangnya tu lancar foto itu tukar foto. Kebetulan tidak boleh bahasa Korea. Ala lama dia tu yo barang ke masuk buahnya tu lah pulang lancar tu tu foto di paspornya bertukar foto beda foto. Lah artinya adalah bahwa nan setan ko disabitkan di dalam Al-Quran. Memang setan ko tujuannya terkatu membuat awak tidak percaya diri, lalu kemudian nyo bisiak-bisian. Aku gapuak tu gaya di permasalahannya. Kuih mana kuih di permasalahannya. Pokoknya awak ko nado nang puih dia bentuk dah. Nama nang kuih bakar nak gapuak, nang gapuak bakar nak kuih. Kau dulu mah mau kuih kerempiang dulunya. Bilolah ke gapuak ya cik. Kini lah bos kototong tapi. Cik nalo ba anak karamping ya. Anak kamu muher lah. Batambahnya ke samping lah. Katanya ada tumbuh ke samping lah. Apapun pemberian dari Allah, yo dengan diri awak kan bisa lo awak latih olahraga, kesehatan. Kalau daya kan sepeda, rajin dari. Iko olahraga ya ada do manggari, ada berjalan ke Surabaya, dia lah jonda, dia lah joto, alah. Beko naik pesawat lo kan. Beko izin lo dulu berangkat ke Jakarta. Jadi makanya Allah mengatakan bahwa iblis itu, syaitan itu memang berpunya agenda, punya target supaya manusia ko tidak bersyukur. Manusia ko istilahnya punya keinginan untuk mengubah anan yang sudah Allah berikan. Bahkan termasuk mengubah agama diputar balik anak. Di dalam tafsir dikatakan dinahu bil kufri, manuka agamanya dengan kafir. Ikut target setan batuka agama jo kafir ni. Alai wa ihlala ma haramallah, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa tahrima ma ahalla, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu keinginannya nan suruh aku menjadi tagah ne, nan halal ko haram ne, nan haram ko halal ne. Ana disuruh pakai jilbab, ditangga jilbab orang lain. Kan itu cara jo bisik-bisik itu misi. Misi jahatnya seperti itu. Jadi ada perwakilan iblis di dalam manusia. Jadi kekuasaan ketika diberikan kepada orang yang berhati iblis, yang halal diharamkannya, nan haram dihalalkannya. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah, siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, tampaknya mengadukan syaitan, apa tu ke syaitan tu selain Allah, indak ke Allah ada tapi ke syaitan dua sambang indak bertuhankan kepada Allah, faqad khasira khusrana mubina, maka sungguh dia mendapatkan kerugian yang amat nyata, kerugian yang jelas. Dan nanti tempat mereka adalah di neraka yang mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Lah harus awak tegaskan awak perang terhadap iblis dan syaitan. Jangan bakawan iblis syaitan. Jangan sampai menjadikan pula iblis syaitan sebagai pelindungnya, menjadi pemimpin, menjadi pengayom dan segala macamnya.
Karena ketika menjadikan setan sebagai pelindung, sebagai tempat mengadu, apalagi curhat eka bili lo, maka dia terjerumus ke dalam lembah hina dan dia akan mendapatkan kerugian yang amat nyata. Tampailah pasti di neraka kekal abadi salamulamue. Minta tumbal emang Bu. Ya betul. Ya. Lah jadi itu kira-kira kajian kini ambo pagi kini ka PT PLN Lubuk Syria. Beko ke Jakarta jam 3. Jadi sampai minggu. Jadi itulah kira-kira renungan awak pagi kini. Allah mengingatkan kawak tentang agenda-agenda iblis syaitan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo. Jadi PT PLN Indonesia